Salam jumpa dengan Yulia Maria Fantil dari komunitas Indonesia Peduli Anak Gifted. Selamat bertemu dalam video edukasi tentang anak gifted. Video ini dipersembahkan kepada orang tua anak-anak gifted Indonesia dan juga kepada mereka yang punya perhatian kepada anak-anak gifted. Video ini merupakan video kedua dari 5 bagian dengan tema menemukenali anak gifted. Kali ini kita akan bicarakan tentang masalah IQ dan sejarahnya. Karena itu tetaplah bersama kita dengan cara like, share, and subscribe. Kali ini kita akan membicarakan tentang IQ atau inteligensi quotient dan sejarahnya. Sebetulnya istilah gifted children sudah ada sejak 100 tahun yang lalu. Pada saat itu ada seorang guru sekolah yang melihat bahwa ada perbedaan di antara anak-anak muridnya. Di antaranya ada anak yang mempunyai kecepatan belajar yang berbeda, sangat cepat, dan juga dalam pencapaian prestasi. Anak-anak ini kemudian disebut sebagai gifted children, atau anak yang mempunyai karunia dari Tuhan. Selanjutnya, seorang psikolog bernama Louis Terman dari Stanford University di Amerika melakukan penelitian-penelitian dan membuat ukuran terhadap tingkat kecerdasan anak. Dari sini kemudian lahirlah sebuah pemahaman tentang bagaimana mengukur kecerdasan anak dan yang kemudian disebut sebagai IQ atau inteligensi quotient. Kemudian Westerman disebut sebagai the father of giftedness. Sebelum meninggal, Westerman sempat mengatakan bahwa hanya IQ saja masih belum cukup. Karena itu masih diperlukan kinerja yang baik dari seorang anak untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pada tahun 1978, Renzulli melahirkan sebuah teori yang sangat terkenal yang kemudian menjadi landasan berbagai teori tentang giftedness atau keberbakatan selanjutnya. Teori ini dikenal sebagai 3 cincin keberbakatan dari Renzulli atau the 3 rings of Renzulli. Teori ini masih digunakan hingga saat ini dan menjadi dasar dari pendekatan-pendekatan tentang anak-anak gifted. Kita lihat slide berikut ini. Renzulli menjelaskan bahwa yang disebut sebagai anak gifted, ini penting, perlu diketahui, yang disebut sebagai anak gifted adalah mereka yang mempunyai IQ sangat tinggi, yaitu dengan skor di atas 130 skala Wechsler. Samping itu juga mempunyai kreativitas yang tinggi, serta mempunyai komitmen yang tinggi terhadap tugas yang diberikan padanya. Skor di atas ini adalah kelompok 2% teratas dari populasi dengan inteligensi yang tinggi. Karena itu, anak-anak ini memang populasinya tidak begitu banyak. Selanjutnya kita lihat kurva inteligensi ini. Di ujung sebelah kanan adalah kelompok anak-anak gifted ini. IQ-nya dengan skor 130 berada di sekitar 2% dari populasi atau pada persentil 98. Makin tinggi IQ-nya, jumlahnya semakin sedikit. Sementara itu, James Webb menjelaskan bahwa jika anak-anak ini mempunyai berbagai sinyal-sinyal gifted, sementara ia ber-IQ 125, maka anak ini akan dimasukkan sebagai anak gifted juga.
Artinya di sini diakui bahwa populasi gifted adalah 2-5%. Inteligensi tinggi ini juga bagi spektrum dari yang rendah hingga yang sangat tinggi. Kita perhatikan slide berikut ini. Pada anak-anak dengan IQ 115 hingga 130 biasa disebut sebagai anak-anak cerdas atau bright child. Anak-anak ini juga disebut sebagai high achiever. Artinya merupakan anak yang berprestasi sangat baik karena menyenangi sekolah. Bisa bekerja sama dengan teman, bisa dengan mudah menerima perintah guru, yang menyenangkan kan? Dan mampu menyabet angka yang sangat baik. Kelompok ini adalah kelompok yang sangat disukai oleh guru dan orang tua tentu. Anak dengan skor 130 hingga 145 biasa disebut sebagai moderately gifted. Dengan skor 145 hingga 160 disebut sebagai highly gifted atau gifted tinggi. 160 hingga 180 disebut exceptionally gifted atau gifted yang memang luar biasa. Di atas 180, di atas 180 disebut profoundly gifted. Mengapa perlu ada pembagian seperti ini? Apakah semakin tinggi artinya akan mampu berprestasi? Jawabnya tidak, belum tentu. Karena oleh kelompok peneliti tentang masalah anak-anak ini, yaitu Columbus Group dari Amerika, dikatakan bahwa semakin tinggi IQ anak, ia akan mengalami ketidaksinkronan perkembangan yang semakin tajam. Hal inilah yang kemudian memunculkan berbagai masalah pada anak gifted. Tentang hal ini akan saya jelaskan dalam video yang lain tentang perkembangan asinkroni pada anak gifted. Nah, kita kembali kepada teori Renzulli, di mana Renzulli mengatakan bahwa seorang anak, yaitu seorang anak gifted, dia bisa berprestasi andai kata ketiga faktor itu dipenuhi, yaitu IQ yang tinggi, kreativitas yang tinggi, juga komitmen yang kuat kepada tugas. Apabila salah satu dari ketiga faktor ini tidak ada, maka ia tidak bisa berprestasi. Karena itu, anak-anak ini perlu dipacu agar ia bisa berprestasi dengan cara menjaga motivasinya dan komitmen yang tinggi kepada tugasnya. Tetapi pada tahun 1980-an, Franz Monk kedatangan seorang murid dari sekolah luar biasa, di mana gurunya tidak bisa menanganinya lagi. Anak ini semakin diberi bimbingan, tidak memberikan hasil apa-apa, semakin sulit baik perilaku maupun prestasinya. Kemudian dilakukan tes inteligensi oleh Profesor Monk, dan didapatkan bahwa anak ini ternyata mempunyai IQ yang tinggi. Padahal anak ini mendapatkan diagnosa-diagnosa lain, yaitu brain damage pada waktu itu, minor brain damage atau MBD pada waktu itu sedang populer, pada saat ini menjadi ADHD, dan menerima terapi serta revalidasi. Dari sini dikatakan bahwa anak ini ternyata mengalami salah penanganan dan tidak dikenali. Sehingga situasi ini mendorong Franz Monk dan koleganya untuk melakukan penelitian besar-besaran di Belanda. Dan didapatkan bahwa ternyata setengah dari populasi anak gifted tidak berprestasi. Karena itu pada waktu itu Monk menambahkan teori Renzulli ini dengan lingkungan yang harus juga diperhatikan, karena faktor individu akan
berikatan secara erat dan dinamis dengan lingkungannya. Kita lihat slide berikut ini dari Rensuli Munch. Apa yang sudah dikemukakan oleh Rensuli, kemudian oleh Munch ditambahkan faktor lingkungan di bagian luar dari 3 cincin dari Rensuli, yaitu sekolah, keluarga, dan lingkungan bermain. Ketiga komponen ini sebagai faktor lingkungan haruslah mampu mendukung seorang anak yang punya inteligensi yang tinggi, komitmen yang tinggi terhadap tugas, dan kreativitas yang tinggi, agar ia mampu mengaktualisasikan potensinya dan menjadi sebuah prestasi yang istimewa. Tapi ternyata masalahnya tidak teratasi juga, walaupun anak-anak ini sudah didukung oleh lingkungan. Karena itu, pada tahun 2000, Kurt Heller, seorang psikolog dari Jerman, melakukan penelitian-penelitian dan melahirkan sebuah pendekatan baru yang disebut model Munich dari Kurt Heller. Kita lihat slide berikut ini. Yang paling kiri oleh Kurt Heller disebut sebagai prediktor, yang merupakan potensi bawaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Rensuli, yaitu kapasitas intelektual dan kreativitas yang kemudian ditambahkan oleh Kurt Heller dengan potensi-potensi lain seperti inteligensi praktikal, seni, musik, sosial, dan psikomotor. Sementara itu, Franz Munch juga menjelaskan bahwa seorang anak gifted juga mempunyai talenta-talenta lain selain intelektual, seperti misalnya musik, seni, kemampuan praktis atau keterampilan, sosial, kepemimpinan, dan psikomotor. Jadi, seorang anak gifted seringkali juga selain ia pandai dalam berpikir, ia juga masih mempunyai bakat-bakat lain yang jika dipupuk dengan baik dapat berkembang sangat baik. Kita lihat di bagian bawah skema ini bagaimana peranan lingkungan mendukung agar anak mampu berprestasi. Sekarang kita lihat bagian atas. Bagian atas ini disebut sebagai faktor psikologi non-kognitif. Inilah yang ditambahkan oleh Kurt Heller sebagai faktor penting karena berfungsi sebagai penentu prestasi. Mengapa penentu? Sebab kalau salah satu faktor psikologi non-kognitif ini tidak ada, maka prestasi anak kita juga akan jatuh. Dia tidak akan berprestasi apa-apa. Faktor-faktor itu adalah faktor motivasi, kepekaan terhadap berbagai tantangan, misalnya adanya stres, faktor strategi belajar, kemampuan menghadapi ujian, bagaimana kemampuan ia mengontrol berbagai harapan yang dimilikinya. Jadi menurut Kurt Heller, semakin banyak masalah yang ada pada seorang anak dalam faktor psikologi non-kognitif ini, sebagaimana dalam bagian itu, maka anak juga akan mengalami kesulitan berprestasi. Tapi sejauh ini, sekalipun sudah dikemukakan berbagai model pendekatan dan teori untuk meningkatkan prestasi anak-anak gifted, tetapi mereka atau anak-anak gifted ini banyak sekali yang masih tetap tidak berprestasi. Bahkan ditemukan banyak sekali anak-anak gifted ini yang mengalami masalah emosi dan perilaku. Yang masalah emosi dan perilakunya menyerempet sebagaimana perilaku anak-anak bergangguan. Hal inilah yang setiap hari kita diskusikan dalam komunitas Indonesia Peduli Anak Gifted, mencari solusinya. Nah,
Dalam video berikutnya, yaitu video tayangan ketiga atau bagian ketiga, saya akan menjelaskan sebuah model pendekatan yang bukan saja untuk bagaimana caranya kita meningkatkan prestasi anak, tetapi juga membuat anak bahagia, agar ia dengan rasa bahagianya bisa dengan sukacita mencapai prestasinya. Nah, ikuti video selanjutnya, yaitu bagian ketiga dari tema kita, kenali anak gifted. Dan jangan lupa like, share, and subscribe agar Anda tetap bisa mengikuti tayangan-tayangan kita. Sampai ketemu dalam video berikutnya.